Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KTV, balik lagi di segmen Siraman Rohani dan tentunya masih bersama saya Faiza Karamatul Hikmah atau yang kerap disapa Kara. Dan pastinya di segmen kali ini Kara nggak sendiri. Kara bersama Bapak Kiai Haji Idris Hamid selaku pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Umum Bagandan. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya sahabat KTV kali ini di Siraman Rohani kita akan membahas perihal arti syukur dan sabar. Dan tentunya bersama Bapak Kiai Haji Idris Hamid dan langsung saja silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa KTV dan soimin soimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus masih diberikan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan ini terus kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan bisa bersua di Siraman Rohani di KTV dalam tema syukur dan sabar. Perlu kita ketahui bahwa kita diberikan karunia oleh Allah, kenikmatan, kesehatan, kesempatan, dan ini harus disyukuri. Karena ketika kita mensyukuri nikmat Allah ini, maka Allah akan memberikan menambah nikmat itu. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasadid. Jadi bagaimana kita ketika mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, kita bersabar kepada Allah. Ibaratnya, syukur dan sabar ini adalah dua sayap menuju kesuksesan. Syukur dan sabar, dua sayap menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, an-ni'matu yahtaju ila syukur. Setiap kenikmatan itu membutuhkan kepada syukur. Wal bala yahtaju ila sabri. Setiap ujian membutuhkan kesabaran. Wadzambu yahtaju ilal istighfar. Dan dosa-dosa yang kita lakukan membutuhkan istighfar. Faman syakaroh, barang siapa yang bersyukur. Wasobaroh, kemudian ia bersabar. Wastaghfaroh, kemudian dia beristighfar. Faqad nalas sa'adah, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bisa didapat dengan ketenangan hati, kejembaran, terus menggunakan nikmat syukur itu dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh ulama-ulama kita, syukur itu ada 3. Yang pertama, syukur secara lisan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Syukur secara hati dengan hati beriktikad bahwa kenikmatan ini semata-mata bukan kekuatan kita, tapi adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur yang ketiga adalah mempergunakan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semua fasilitas ini untuk beribadah dan berbagi kepada sesama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sabar, Sayyidina Ali mengatakan sabar juga ada 3. Sabar ketika mendapatkan musibah, kita sabar, pasrahkan semuanya kepada Allah. Dan yang kedua, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Seperti so'imin, so'imat yang sekarang sedang berpuasa, sabar melakukan ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, sabar menjauhi kemaksiatan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan sabar yang harus terus kita jaga, bagaimana kita sabar ketika kita diuji, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan sabar ketika kita menjauhi kemaksiatan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa KTV dan so'imin so'imat betul-betul menjaga nikmat syukur ini dengan sebaik-baiknya, mempergunakan nikmat sehat, nikmat sempat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, nikmatani maubunun. Ada 2 nikmat yang nikmat ini banyak orang-orang yang lupa. Nikmat apa itu? As-sihah wal farau. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Kadang kita lupa ketika kita sehat, lupa mengucapkan Alhamdulillah. Tapi ketika sakit, kita ingat. Nikmat sempat juga. Padahal kita sempat untuk melakukan kebaikan. Tapi karena kita ditunda lagi, nanti saja. Kemudian kita tidak sempat melakukan amal kebajikan karena kita menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Jadi bagaimana para pemirsa so'imin so'imat tetap menjaga nikmat sehat, nikmat sempat untuk terus melakukan kebajikan dan menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat.
Itu mungkin. Wah, luar biasa sekali ya Bapak ya. Berarti dari Amin. syukur dan sabar itu juga mempunyai Betul. tingkatan masing-masing. Betul. Dan selanjutnya nih Pak, kadang kita Nggih. sebagai manusia ya Pak Nggih. ya, kita diberi kenikmatan ataupun diberi cobaan oleh Nggih. Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi cobaan secara terus-menerus Nggih. gitu kan. Dan banyak orang yang bilang ya kamu harus sabar, kamu Nggih. harus sabar. Tapi kita normalkah Ya, kita betul. sebagai manusia Nggih. jika merasa saya sudah sabar, Nggih. saya sudah bersyukur atas segala apa yang Tuhan berikan, tapi kenapa saya masih belum bisa diberi kebahagiaan? Itu wajar gak sih Pak kita Iya. sebagai manusia? Memang sebagai manusia ketika kita diuji awalnya kita, "Lah kenapa kok begini?" Wajar, manusiawi itu. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Setelah itu kembalikan kepada Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu ini dilatih dan semuanya perlu latihan dan perlu kekuatan iman. Bahwasanya dulu saya lahir tidak bawa apa-apa, kemudian saya akan kembali kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa, ya kecuali amal ibadah kita. Dan kita wajar manusia ketika melakukan amal kebajikan, kenapa saya kok belum begini? Kok belum berhasil saya? Belum berhasil. Makanya kita dianjurkan oleh Allah untuk terus muhasabah diri kita. Yang pertama adalah para pemirsa, tata niat yang baik. Tata niat yang baik. Kemudian yang kedua, lakukan yang terbaik dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, perbanyak amal-amal kebajikan. Utamanya berbakti kepada kedua orang tua kita. Agar supaya apa? Kita diberikan keberkahan dalam hidup ini. Karena barokahnya kita ini, berkat kita berbakti kepada kedua orang tua. Terus yang diantaranya yang keempat adalah jalin silaturahim. Sesama famili, sesama teman. Ini adalah berkat kita menjalin silaturahim ini, kita diberikan kenikmatan oleh Allah dan dijauhi dari musibah dan bala. Kita terus berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Tidak ada kekuatan untuk berlaku syukur kecuali atas perlindungan dari Allah. Tidak bisa berlaku sabar dari setiap musibah atas semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan sebuah doa kepada kita, Allahumma ja'alni syakuran. Ya Allah, jadikan hamba ini orang yang bersyukur, waj'alni saburan, dan jadikan hamba orang yang bersabar, waj'alni, dan jadikan hamba fi aini saghiran, menurut pandangan kami kecil amal ibadah kami ini, tapi wa fi ainin nasi kabiran, tapi di mata manusia perbuatan kami ini besar. Di depan kami merasa tidak ada apa-apanya, sehingga kami ikhlas beramal karena Allah, sehingga di mata manusia amal kita yang kecil, mungkin di balik layar ini kita bermanfaat di tengah-tengah masyarakat dengan kita menebar ilmu di tengah-tengah masyarakat itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Iya. selanjutnya nih Pak, Iya. saya pernah mendengar ya, Iya. dan itu sering saya lihat juga di media sosial, bahwasanya ketika seseorang yang beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dikasih cobaan, Iya. maka Allah sayang terhadap Iya, orang tersebut. betul. Iya. Tapi berbeda jika ada orang merasakan kenikmatan duniawi, tapi ternyata dia tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya Allah sudah tidak peduli terhadap dia. Apakah itu benar, Pak? Gini, betul. Jadi orang mukmin itu sampai dalam hadis dikatakan ajaban li amril mukmin. Saya gawok, saya takjub dengan urusan orang mukmin ini. In amarahu kullahu khair, dan setiap amalnya itu dinilai baik. Walaysa dzaka li ahadin illa mu'min, dan tidak ada bagi seorang kecuali orang mukmin ini. In asabahu syarra syakara, ketika dia ditimpa kebaikan dia bersyukur, fakana khairul lahu, dan baik bagi orang itu. Tapi wa in asabat husdarra sabara, ketika ia ditimpa musibah ia sabar. Jadi tidak ada masalah bagi orang mukmin itu. Jadi syukur dapat pahala, sabar dapat pahala. Makanya orang-orang mukmin itu ketika dia bertakwa kepada Allah, maka semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang itu sudah tidak diperdulikan oleh Allah, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting para pemirsa semuanya, yakinlah kepada Allah. Tanamkan dalam diri ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanamkan keimanan kepada diri kita ini. Jadi ketika sudah mukmin, orang mukmin ketika mendapatkan kenikmatan ia bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, ditimpa masalah, dia bersabar, dan pahala bagi orang itu. Khairan, baik bagi orang itu. Ini keutamaan orang-orang mukmin yang selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini.
Ya, yang penting itu. Syukur dan sabar Amin, itu adalah iya. kunci ya Pak ya. Betul. Nanti. Selain kita beribadah, Iya. menunaikan rukun Islam kita, syukur Betul, dan sabar juga adalah kunci untuk meraih kesuksesan di surga. Betul, ya. Betul. Jadi ibaratnya katanya Buya Hamka itu mengatakan syukur dan sabar ini dua sayap menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diangkat oleh Allah karena diuji. Karena ujiannya itu dicoba oleh Allah karena sayang Allah kepada hamba itu. Ketika ia sabar, Allah sudah mengatur semuanya. Bayangkan ini, ada sahabat Nabi yang namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya buta, tuli, tapi dia bersyukur kepada Allah. Ditanyakan oleh sahabat, kenapa engkau bersabar? Bersyukur apa yang kau lihat? Syukur dari apa? Engkau tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya pendengaran, tidak bisa mendengar. Saya bersyukur karena saya masih diberikan lisan untuk berzikir kepada Allah. Ini Pak Pramisa. Subhanallah. Kita masih diberikan kecukupan oleh Allah. Bisa melihat, punya tangan, punya kaki, tapi kurang bersyukur kepada Allah. Sahabat Nabi Abu Kilabah yang buntung, kakinya potong semuanya, tapi ia masih bersyukur. Ditanyakan, kok masih bersyukur? Saya masih diberikan lisan untuk terus berzikir Allah, Allah, Allah. Karena nikmat lisan yang berzikir ini adalah kenikmatan yang sangat agung yang mengantarkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inspirasi bagi kita untuk terus bersyukur. Mata kita, tangan kita, kaki kita, mari kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepada kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan luar biasa sekali sahabat KTV, di segmen Siraman Rohani kita kali ini membahas tentang syukur dan juga sabar ya. Semoga kali ini kita bisa mendapatkan hikmah ya Pak Ustadz ya dari segmen Siraman Rohani kita kali ini. Dan tentunya kita bakal balik lagi di segmen Rohani episode selanjutnya yang pastinya kita akan membahas hal-hal yang luar biasa juga ya Pak Ustadz. Amin. Dan pastinya tetap stay tune terus di segmen Siraman Rohani bersama Kara, Faiza, Karamatul Hikmah. Sampai jumpa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.